Pemirsa, dalam menggerakkan roda perekonomian, terdapat peran penting dari berbagai pelaku ekonomi yang saling terhubung. Dimulai dari rumah tangga sebagai konsumen, penyedia tenaga kerja, perusahaan sebagai produsen barang dan jasa, peran pemerintah yang mengatur jalannya perekonomian melalui kebijakan, masyarakat luar negeri melakukan kegiatan ekspor dan impor yang memperkuat hubungan ekonomi antar negara, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selamat pagi pemirsa, saya Muhammad Kadafi Putra, hadir untuk membawakan berita tentang peran penting pelaku ekonomi. Produsen sebagai pembuat barang, distributor sebagai pengantarnya kepada konsumen, dan konsumen sebagai pengguna akhir. Lantas, bagaimana cara mereka berinteraksi agar menciptakan perekonomian kita? Informasi lebih lanjut saya akan kembalikan kepada rekan saya, Azira Nurul Kamila, di TKP. Baik, terima kasih untuk Muhammad Kadafi Putra. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya, Azira Nurul Kamila. Hari ini kita akan berbincang langsung dengan salah satu produsen lokal. Bagaimana mereka menghadapi tantangan dan menjaga kualitas di tengah persaingan pasar. Bersama narasumber hari ini, selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa? Bapak Untung Katsu, Mang Katsu aja boleh dipanggil. Ya baik, langsung ke pertanyaan aja. Kira-kira toko ini udah berdiri berapa lama dan dari tahun berapa? Kira-kira udah berdiri sekitar 4 tahun, sekitar 2022. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi motivasi Anda untuk memproduksi produk ini? Motivasinya apa ya? Ya mungkin untuk memperkenalkan ini masakan Jepang gitu di sekolahan-sekolahan, terutama gitu kan karena bahannya dari ayam, jadi ya kemungkinan sehat lah untuk dikonsumsi gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda memastikan kualitas produk ini tetap terjaga dengan baik? Ya kalau masalah itu dari bahan baku dari ayam sendiri itu dicuci, itu dimarinasi, terus habis itu digoreng dipakai tepung panir. Nah, ya itu juga sih. Itu doang sih. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa strategi yang Anda terapkan untuk menghindari persaingan di pasar? Strateginya itu apa ya? Cuma nggak ada apa-apa sih, cuma kita bikin saus berbagai varian biar nggak bosen gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menanggapi umpan balik atau kayak komentar dari konsumen-konsumen? Ya kemungkinan kalau misalkan ada yang request bikin ini, bikin itu, kita bikin. Nah, selagi kita bisa, kita pasti bikin. Kalau misalkan nggak bisa, ya mungkin enggak gitu. Oke, pertanyaan terakhir, sejauh ini apa ada masalah yang dihadapi dan masalahnya itu apa? Untuk saat ini kemungkinan enggak sih, cuma yang dihadapi sekarang karena musim hujan ya atapnya bocor kalau hujan gede gitu doang sih. Baik, hari ini saya Azira Nurul Kamila, terima kasih atas perhatian Anda. Kembali ke rekan pembawa acara, Saudara Muhammad Kadafi Putra. Baik, saya terima laporannya. Terima kasih kepada rekan kami, yaitu Azira Nurul Kamila atas laporannya. Selanjutnya, untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang perekonomian di bidang konsumen, saya kembalikan kepada rekan saya, yaitu Syafira Putri Khairunisa. Selamat pagi pemirsa, saya Syafira Putri Khairunisa. Hari ini kita akan berbincang dengan konsumen untuk memahami pengalaman mereka dalam memilih produk di tengah banyaknya pilihan di pasar. Boleh diperkenalkan dengan siapa? Saya Ahmad Ibrahim Durankian. Saya Muhammad Ridwan. Oke, untuk pertanyaannya, apa alasan utama Anda memilih produk ini dibandingkan produk lain? Ya, tentunya yang pertama karena produk ini harganya lebih murah dan lebih mudah didapatkan dibanding produk-produk yang lainnya. Oh, begitu ya. Lalu yang kedua, bagaimana pengalaman Anda dengan produk ini? Pengalamannya sih ya yang kayak tadi Ridwan bilang ya, ini tuh produknya enak. Terus mana ini isinya 2, jadi walaupun harganya 7.000 itu tetap lebih terjangkau daripada yang lain ya. Betul. Nah, jadi tuh udah harganya murah. Terus
isinya banyak lah, jadi Enak lagi. enak. Oh gitu ya. Lalu yang ketiga, seberapa penting kualitas produk dalam keputusan pembelian Anda? Oh, tentunya sangat penting karena konsumen sendiri pasti memilih produk yang bagus untuk dibeli. Nah, namun juga walaupun melihat kualitas produk, tapi kita juga melihat harga. Jadi ini ada harga, namun ada kualitas juga. Gitu ya. Lalu yang keempat, apakah Anda mempertimbangkan faktor harga saat memilih produk? Ya, Tentu tentunya saja. sangat sih pasti. Iya. Karena ya kalau lebih mahal itu ya mungkin memang lebih enak ya mungkin kalau makan mie gini. Tapi kan tergantung mereknya. Jadi mungkin yang lebih mahal belum tentu lebih enak. Nah, kan juga tergantung selera kita. Nah, pas-pasan juga ya selera kita enaknya di sini. Jadi ini udah harga murah terus banyak isinya. Lalu yang terakhir, apa harapan Anda terhadap produsen dalam hal kualitas dan layanan produk ini? Ya, kami harap sih produsen dapat meningkatkan terus kualitas produknya, namun tetap menerapkan harga yang paling kecil, paling rendah. Yang terjangkau untuk betul. kita. Demikian berita hari ini, saya Syafira Putri Hainisa. Terima kasih atas perhatian Anda. Kembali ke rekan pembawa acara, Saudara Muhammad Kadafi Putra. Baik, saya terima laporannya. Terima kasih kepada Syafira Putri Khairunisa atas laporannya. Selanjutnya, untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang peran distributor, saya akan memberikan kepada Syafira dan Azira di TKP. Selamat pagi pemirsa, saya Syafira Putri Hainisa. Dan saya Azira Nurul Kamila. Hari ini kami akan mengajak Anda berbincang dengan salah satu distributor untuk memahami bagaimana proses distribusi berlangsung dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Selamat pagi Ibu. Boleh diperkenalkan nama Ibu siapa? Halo, nama saya Ibu Tia, saya kantin dari SMA 66. Oh gitu. Baik, saya kasih pertanyaan ya. Oke. Yang pertama, apa jenis produk yang Anda distribusikan dan mengapa memilih produk tersebut? Saya jualan aneka makanan sama aneka minuman karena di kantin kita dibagi-bagi. Oh, gitu. Lalu yang kedua, bagaimana proses distribusi dilakukan dari produsen harga sampai ke konsumen? Kita belanja di pasar, terus kita jual di sini. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa tantangan utama Anda yang Anda hadapi dalam mendistribusikan produk ini? Tantangannya ya, kalau pas lagi liburan mungkin kita nggak jualan dan kita juga butuh modal awal. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda memastikan agar produk ini tetap higienis dan kualitasnya juga tetap terjaga? Kita belanja nggak terlalu banyak, jadi kita belanja sesuai kebutuhan aja. Jadi apa yang laku kita beli, apa yang laku kita beli. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apakah ada strategi khusus yang Anda gunakan untuk menjual produk Anda? Kalau strategi khusus sih nggak ada, karena kita kan di kantin itu kan rata ya istirahatnya, jam istirahatnya, jadi nggak ada strategi. Baik, sekian dari saya Azira Nurul Kamila. Dan saya Syafira Putri Hainisa. Pamit undur diri. Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Syafira dan Azira atas berita yang sangat informatif. Pemirsa, tiga pelaku ekonomi ini sangat berperan penting dalam perekonomian tentunya. Produsen sebagai pembuat barang harus menciptakan barang yang berkualitas. Kemudian, distributor harus mengantarkan barang tepat waktu dan aman sampai tujuan. Dan yang terakhir adalah konsumen. Konsumen ini sebagai penentu apakah barang itu terjual atau tidak sesuai dengan kebutuhannya. Tiga pelaku ekonomi ini akan bersinergi dan akan membentuk suatu rantai perekonomian yang tentunya stabil dan juga saling menguntungkan. Demikianlah berita hari ini. Saya Kadafi. Sampai jumpa.